Selamat malam, perkenalkan nama saya Benesar Kristiano Ordio. NIM 203030078 kelas C semester 3 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Unus Cendana Kupang 2021. Di sini saya akan membahas tentang hubungan sesama jenis, hukum dan perubahan sosial. Oke. Mari kita langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang keluarga pelangi. Anak-anak dari perubahan dari hubungan pasangan sesama jenis disebut sebagai keluarga pelangi. Sering menghadapi berbagai tantangan hukum, menggambarkan kemungkinan hubungan sistem unit Eropa lebih jauh dengan menganalisis status warga negara unit Eropa saat ini dan keluarga pelangi untuk bergerak bebas di antara negara-negara anggota unit Eropa. Secara khusus dia berfokus pada hubungan orang tua anak dan memeriksa apakah penolakan negara anggota tuan rumah untuk secara hukum mengakui hubungan antara seorang anak dan salah satu atau kedua orang tua sesama jenisnya merupakan pelanggaran hukum unit Eropa. Ini sangat pelanggaran, guys. Kalau hubungan sesama jenis sebagai pelanggaran hukum di unit Eropa jika ada hubungan sesama jenis. Jadi hati-hati ya, guys. Ketika keluarga berpindah antara wilayah, Schuster menganggap bahwa kedua peran ECTHR dan unit Eropa dalam membentuk undang-undang unit Eropa di masa depan mengenai keluarga unit Eropa. Hipotesis kode hukum ILY menurut Bruton meneliti perubahan sosial dalam keluarga pelangi dengan mengacu pada contoh dari kebudayaan kontemporer untuk menggambarkan poin yang dibuat dengan menganggap penerimaan sosial dari hubungan sesama jenis dengan penggunaan bantuan manusia. Mari kita lanjut. Metode reproduksi untuk memberikan orang tua sesama jenis dengan anak-anak yang terkait secara genetik. Dari tantangan ini telah mempengaruhi peran tentang ibu pengganti. Ibu jadi korbannya, guys. Ibu pengganti dalam membantu laki pasangan sesama jenis. Untuk ayah keturunan terkait secara genetik. Ini malu sekali gua, guys. Gini-ginian tuh. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pasti lebih menarik lagi. Pertimbangan perlunya keduanya perubahan sosial dan hubungan dan interaksi antara mereka. Di sini saya akan membahas tentang hubungan untuk membahas realitas hidup untuk orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis plus mengikuti undang-undang baru ini. Undang-undang baru ini dalam mempertimbangkan hubungan timbal balik antara opini publik dan perubahan hukum. Cendekiawan inkrementalisme menetapkan langkah demi langkah proses atau dikenal sebagai teori perubahan kecil. Advokat terkemuka Waldi JK berpendapat ini berguna dalam memungkinkan perubahan dari waktu ke waktu ini karena izin penyesuaian bertahap pola pikir Aniga perlahan-lahan memberdayakan gay pembela hak dan mendiskreditkan argumen anti-gay. Statistik menunjukkan pemandangan ini kewarganegaraan mencakup dorongan untuk mempertanyakan apa artinya diikutsertakan dan untuk milik dalam pandangan ini. Kewarganegaraan akan dipahami sebagai pemberian hukum
politik, hak kalau dan sosial, dan menganugerahkan keanggotaan. Identitas, nilai-nilai, dan hak-hak partisipasi dan asumsi tubuh pengetahuan politik umum. Ini memiliki pengarah pada definisi kewarganegaraan yang diinformasikan secara sosiologis. Guys, di mana penekanan kurang pada aturan hukum dan lebih pada praktik normal, makna dan identitas. Oke guys, kita lanjut ke berikut. Memperluas hak non diskriminasi untuk organ LGBTQ+. Meskipun unit Dewan Eropa dibentuk untuk tujuan yang sangat berbeda, berpose dengan ECTHR menjadi pengadilan hak asasi manusia terkemuka di dunia yang diakui, dan unit Eropa terutama berkonsentrasi pada hak-hak ekonomi. Beberapa tahun terakhir telah melihat unit Eropa bekerja sama dengan Dewan Eropa. Perjanjian Eropa memang memiliki dampak signifikan pada unit Eropa. Unit ini adalah bagian dari perjanjian. Ini hanyalah adalah bagian dari perjanjian saja guys. Berdasarkan perjanjian Lisbon, bagi unit Eropa untuk menyetujui ECHR, dan itu adalah bagian dari kriteria aksesi bagi negara-negara anggota unit Eropa. Permohonan untuk mengetahui hak asasi manusia ada Komen dan MB kasus hanyalah beberapa dari banyak contoh. Contoh pengadilan baru-baru ini pinjam-meminjam antara lembaga. Fokus bersama unit Eropa dan ECHR tentang ketentuan non diskriminasi telah memberi kedua organisasi tujuan MON. Sebelumnya peningkatan CJU terhadap orang-orang LGBTQ+ dan sesama jenis pasangan dirusak oleh penekanan lanjutan pada subsidiaritas. Kasus terbaru hukum seperti yang dicontohkan oleh MB dan Koman bersama dengan undang-undang baru ini dari unit Eropa. Seperti yang saya bahas pertama kali tadi tentang dicontohkan oleh MB dan Koman. Baru ini dari unit Eropa menunjukkan bahwa CJU memperluas prinsip non diskriminasinya, di mana orang-orang LGBTQ dan pasangan sesama jenis yang bersangkutan mungkin sebelumnya diprediksi bahwa CJU terlibat dalam revolusi hak datang ke membuahkan hasil potensi hukum unit Eropa untuk memajukan hak LGBTQ+17, pelindungan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia daripada ECTHR Conventions yang dirancang pada 1950-an, tidak secara khusus merujuk pada orientasi seksual sebagai tempat diskriminasi yang dilindungi. Mari kita lanjut ke pembahasan yang berikut. Di sini tentang ini lanjutannya dari tadi ya guys. Konvensi Eropa non diskriminasi adalah hak bersyarat saja. Konvensi Eropa non diskriminasi adalah hak bersyarat saja. Penggugat harus membawa kasus di bawah lingkup pasal hak asasi manusia lainnya bersama-sama dengan tersangka pelanggaran pasal 14.
kasus-kasus tentang hak LGBTQ+ sebelumnya, ECTHR telah oleh karena itu secara umum dibingkai di bawah pasal 8 hak untuk kehidupan pribadi. Oke. Dikombinasi dengan pasal 14 sementara ECTHR sekarang mengakui orang-orang LGBTQ+ sebagai termasuk dalam definisi kehidupan keluarga. Sebelum ECTHR dan lebih menjanjikan, Nancy telah ditempatkan pada argumen kesetaraan. Status selanjutan dari pasal 14 sebagai hak bersyarat membuat klaim atas Eropa harus diratifikasi. Ini akan sangat meningkatkan posisi penggugat di hadapan ECTHR. Saat ini hanya diratifikasi oleh 20 dari 47 negara bagian mendatangi ECTHR, dan Inggris tidak seorang menandatangani. Ini yang Koman Penghakiman referensi terbatas pada argumen hak asasi manusia dibuat oleh CJEU. Opini umum advokat yang berpengaruh pada dari Melchior Wattelhead sebelum penilaian CJEU di Koman melihat lebih banyak referensi tentang hak asasi manusia argumen. Kesimpulannya bahwa pasangan harus ditafsirkan dalam netral genre. Secara tral dibuat dengan mengacu pada kasus hukum ECTHR. Kasus hukum ECTHR digunakan sebagai otoritas untuk hak orang LGBTQ+ untuk kehidupan keluarga. Larangan diskriminasi terhadap orang-orang LGBTQ+ dan persyaratan bahwa kontrak kenegaraan harus memberikan pasangan dengan pengakuan hukum dan perlindungan hukum hubungan mereka. Kenyataannya, interpretasi Melchior Wattelhead lebih jauh dari yang sebenarnya disediakan oleh ECTHR. Oke, mari kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Ada lanjutannya, guys. Jadi jangan berpikir kalau referensi ini belum habis. Di sini saya akan membahas lanjutan. Konvensi Eropa itu sendiri mengabadikan subsidiaritas di bawah pasal 1 yang menempatkan tugas utama untuk melindungi hak asasi manusia di masing-masing negara. Peserta kekhawatiran diperburuk saat ini karena ECTHR sedang mengadili dalam konteks yang sangat nasionalistik. Ada banyak kritik tentang mengandalkan konsensus sebagai faktor penentu. Banyak kritik tentang mengandalkan konsensus sebagai faktor penentu. Dikatakan bahwa doktrin konsensus mengabaikan kepentingan di kelompok minoritas dan memungkinkan negara-negara yang berkontrak untuk menentukan masalah tanpa analisis hukum yang konsensus. Masih belum jelas kapan ini akan tercapai. Subsidiaritas tentu saja juga merupakan masalah mendesak bagi unit Eropa. Tekanan politik pasti meningkat setelah Brexit, namun bisa dibilang unit Eropa memiliki lebih besar kesempatan untuk bertindak di bidang ini. Dewan Eropa memiliki 47 anggota yang sangat beragam. Negara kontraktor tuan termasuk negara-negara seperti Rusia, di mana propaganda gay, hukum ganda masih berlaku sebagai perbandingan negara anggota unit Eropa lebih banyak homogen, meskipun membagi tidak boleh dibagikan. CJEU memberikan kekhawatiran tentang subsidiaritas
kurang menonjol daripada keharusan hukum unit Eropa yang berlebih seperti pergerakan bebas orang dan ketentuan non-diskriminasi unit Eropa. Negara-negara anggota semakin terkait bersama melalui konsep unit Eropa tentang persatuan. Persatuan semakin mendekat. Pada kesimpulan ini saya akan bilang penutup juga, guys. Hak-hak tikal untuk memasukkan kelompok-kelompok yang muncul seperti orang-orang LGBTQ dan sesama jenisnya. Pasangan kewarganegaraan unit Eropa umumnya telah digunakan oleh unit Eropa untuk membenarkan ekspansion hak untuk warga negara unit Eropa dan memberikan sejumlah besar manfaat. Yang menonjol di sini adalah memperluas gerakan bebas dan hak-hak non-diskriminasi. Dekoman dan studi kasus MB menunjukkan potensi konsep-konsep ini untuk lebih lanjut. Hak bagi orang-orang LGBTQ plus dan pasangan sesama jenis di Koman subsidiaritas. Kekhawatiran dilebihkan selama preferensi untuk prinsip gerakan bebas. Demikian pula di MB, hak non-diskriminasi ditonjolkan sebagai lawan dari kekhawatiran kebijakan publik negara-negara anggota. Sesama faktor ini menunjukkan CJEU ditempatkan dengan baik untuk mendukung pengamanan hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan pasangan sesama jenis. Bagaimana pernah baik kasus Koman dan kasus MB sangat terbatas pada fakta mereka. CJEU mengamati dengan jelas di Koman bahwa kasus tersebut tidak menghasilkan persyaratan negara anggota untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, melainkan untuk anggota negara untuk mengizinkan pergerakan bebas dan hak tinggal bagi pasangan warga negara non-unit Eropa. Pernikahan sesama jenis yang dilakukan di negara anggota. Baik. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Kritik dan saran saya akan terima dan saya akan mencoba merubahnya nanti. Sekian.